kita mau nge-review sebuah buku yang judulnya 9 Misi Sang Penjaga. Ini bukunya nih. Jadi buku ini tuh diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015. Dan buku ini ditulis oleh Caron. Nah, selain buku ini, Caron juga pernah menuliskan beberapa buku lainnya, diantaranya 3.600 detik di tahun 2008 dan 7 hari menembus waktu di tahun 2010. Nah, jadi buku 9 Misi Sang Penjaga ini merupakan salah satu novel remaja dengan genre fantasi. Nah, kenapa sih penulis tertarik untuk membuat buku 9 Misi Sang Penjaga? Jadi menurut penulis, ia tertarik membuat buku ini tuh dari banyaknya cerita rakyat yang ada di Indonesia. Nah, menurut penulis, cerita dongeng dari berbagai provinsi di Indonesia ini kaya akan budaya, moral, dan budi pekerti. Nah, penulis juga menuturkan bahwa ide menulis buku ini muncul di mana para tokoh utamanya itu bisa berada di negeri dongeng dan bisa membantu para karakter utama negeri dongeng itu dari balik layar. Jadi buku ini bercerita tentang para tokoh utamanya, yaitu Anas dan Rio. Anas merupakan seorang siswa SMA yang juga merupakan anggota tim voli unggulan di sekolahnya. Sedangkan Rio merupakan salah satu teman sekelas Anas. Anas ini orangnya periang dan juga mudah bergaul dengan orang lain. Sedangkan Rio orangnya itu lebih sering menyendiri dan pendiam. Nah, namun di balik keceriaan itu, Anas menyimpan sebuah rahasia besar bahwa Anas merupakan seorang penjaga negeri dongeng. Nah, pada suatu hari, saat Anas ingin berteleportasi ke negeri dongeng, karena kecerobohannya, ia tidak sengaja ikut menyeret masuk Rio hingga masuk ke negeri dongeng itu. Nah, di negeri dongeng itu, mereka melewati berbagai pengalaman seru, penuh intrik, hingga mengancam nyawa mereka. Nah, yang tadi itu sepenggal cerita dari 9 Misi Sang Penjaga. Nah, jika ditilik dari judulnya 9 Misi Sang Penjaga, dan di buku ini penulis itu membagi bukunya dalam 9 chapter. Nah, jadi masing-masing chapter ini berisi tentang misi dari Anas dan Rio. Sebenarnya misi Anas sebagai penjaga negeri dongeng untuk memperbaiki atau membantu para karakter utama di negeri dongeng tersebut. Jadi ada 9 misi yang akan mereka lalui yang diceritakan di buku ini. Nah, jadi cerita yang ada di buku ini kan diangkat dari cerita dongeng atau cerita rakyat yang ada di Indonesia. Namun, ada beberapa bagian dari cerita rakyat itu atau cerita dongeng itu yang diubah untuk keperluan penulisan novel ini. Nah, namun inti dari cerita dongeng itu tetap sama. Nah, jadi lewat novel ini penulis ingin mengajak para pembaca untuk menggunakan imajinasinya untuk menjelajah sebuah negeri yang penuh keajaiban dan syarat akan makna, serta memetik sebuah moral dan budi pekerti dari setiap cerita yang ada. Nah, ada pesan dari penulis, yaitu love your culture and heritage. Love your culture and heritage.